ganti baju, pulang yuk. Nanti anak-anak tahu, mereka marah lagi nanti. Apa? Mereka sibuk. Nggak bakal tahu. Maxim mau lulus sebentar lagi. Aku harus cari uang. Beliin dia gaun. Jangan sampai teman-temannya lebih keren kan? Bapak ketua grup Shengjiang. 3 anak bapak semua sukses. Kenapa pura-pura miskin? Di depan anak angkat bungsu. Kamu nggak ngerti. Hati perempuan itu sensitif banget. Anak pertama, jadi miliarder dunia. Yang kedua jago nulis. Udah terkenal. Yang ketiga menang. Juara balap. Aku besarin mereka semua gini. Sekarang giliran Maxine. Kalau dia kalah dari kakaknya, dia sedih. Kalau dia udah sukses, baru aku kasih tahu dia. Tapi bapak tetap... Ayah, walaupun demi adik kecil, nggak perlu kerja keras gini. Jadi kuli gudang 10 tahun. Kakak kedua benar. Ayah, kesehatan ayah nggak bagus. Jangan capek-capekin diri. Biar kakak kedua ajarin adik. Kalau nggak bisa, serahin ke kakak sulung. Kakak sulung jago marahin orang. Kalian berdua udah dong. Nanti Maxine takut. Sekarang, aku pakai hidup susah ini buat latih dia. Begitu dia lulus dan jadi orang sukses, baru aku bisa tenang dan kasih dia stempel itu. Itu stempel kakek buat kalian. Ayah kasih grup Shengjiang ke dia. Kalian semua kan, karir kalian sendiri. Apa? Ayah nggak bisa bantu Maxine. Sedikit. Ayah, kasih grup itu ke siapa aja terserah. Tapi ayah udah tua. Berhenti angkut barang. Gimana kalau ayah sakit? Kalian yang tua, ayah masih kuat, oke? Iya, iya. Kalian pergi. Ada kerjaan. Sana, pergi. Ayah, Ayo. ayah. Pak Lu, saya bantu. Nggak usah. Kerjain urusan kamu. Itu Pak Lu, turun tangan langsung. Maxine, aku ayah kandungmu. Dulu, aku terpaksa pergi. Sekarang aku udah sukses. Aku balik. Tempat ini, hotel terbaik di Cina. Mulai sekarang, tinggalin ayah tiri miskin itu, pulang. Hidup enak. Kalau hina ayah tiriku lagi, makan ini selesai. Oke. Ayah nggak ngomong lagi. Ayo kita pergi. Maaf, lo buta ya? Cewek gua, mau mati lo. Ayah. Ayah, dia nyakitin ayah. Ayah baik-baik aja. Jadi kamu ayah angkat Maxine, aku ayah kandung Maxine. Halo. Lihat orang kampung ini. Kasihan banget. Selama bertahun-tahun, Maxine-ku menderita sama kamu. Sekarang, aku udah balik dari luar negeri. Kamu bisa pergi. Ayah, jangan dengerin dia. Hari ini ulang tahunku. Aku cuma mau makan. Udah makan belum? Makan bareng yuk. Kuli murahan. Mau makan bareng kita? Sheng Jianhua, udah selesai ngomongnya. Jangan hina ayahku. Maxine, kamu udah sama ayah kandung. Bagus deh. Jangan marah. Sok keren ya. Oke, makan bareng aja. Lagian, kamu besarin Maxine. Bertahun-tahun, itu patut dihargai. Ku ajak ke Jade Garden. Buka wawasanmu. Ayo, Maxine. Ayah, ayo pergi. Tunggu, aku masih ada kerjaan. Tapi aku... Ayo pergi. Maaf, ini ruang VIP. Cuma pemegang kartu hitam yang boleh masuk. Buka matamu dan lihat. Aku Jiang Feixi, bos grup Siva. Kami kerjasama dengan grup Shengjiang. Macam-macam sama aku. Kamu nggak bakal selamat di Jiangchen. Maaf, Anda nggak bisa masuk. Kamu! Lu, lewat sini, Pak. Ya ampun. Begitu aku tunjukin siapa aku, kayak anjing. Mereka layanin aku. Nah, ini kekuatan uang. Ayah, duduk. Tunggu. Kamu duduk di lantai. Kuli jorok. Duduk di kursi kita.
Kalau kotor, nyawamu yang murahan. Nggak bisa ganti. Chen Jianhua, hina ayahku lagi. Makan malam ini selesai. Aku ayah kandungmu. Kenapa bela dia? Ayah, duduk. 2 juta. Tinggalkan putriku. Chen Jianhua, apa yang kamu lakukan? Orang miskin ini semuanya serakah. Kasih mereka duit, mereka jual nyawa. Ayah bantu kamu. Lihat kenyataan. Kalau uang bicara, keluarga nggak ada artinya. Cuma segini. Nggak perlu. Kamu cuma kuliah angkut. Nggak butuh duit. Maxine udah besar. Dia bisa pilih sendiri. Kita hargai dia. Dia pasti pilih aku ayah kandungnya. Oh anakku. Papa punya kuasa. Sama aku. Kamu hidup bak ratu. Maxine, apapun pilihanmu, aku tetap ayahmu. Seperti dulu, aku lindungi kamu. Jaga kamu. Hei kamu. Ayah, kalau ayah nggak angkat aku pasti mati kelaparan. Udah besarin aku bertahun-tahun, aku balas seumur hidupku. Di hidupku, ayah satu-satunya. Anakku sayang. Nanti kamu di dunia nyata, kamu bakal tahu pentingnya uang. Suatu hari kamu pasti nyesal. Hei, tunggu. Salah mobil, bro. Aku belum pesan. Pak, ini dari direktur lu untuk Anda. Pak, lu dengar kamu ditolak masuk. Ini permintaan maafnya. Ya ampun. Lihat nih. Inilah hasil punya kuasa. Hormat. Bahkan grup terbesar di Cina, ketua grup Shengjiang. Hormat sama aku. Lafite 2022 ini kelihatan bagus kan? Kamu belum pernah minum anggur semahal ini kan? Hari ini, aku kasih kamu coba. Hei pelayan, mana pembuka botolnya? Gimana bukanya ini? Biar aku saja. Silakan. Ini restoran Michelin. Ada cara khusus bukanya. Ayah tahu banyak ya. Kamu cuma kopi pindahan. Stop pamer di sini. Coba lihat baik-baik. Dirimu sendiri. Udah aku bilang berkali-kali, jangan hina ayahku. Kalau kamu lakuin lagi, jangan salahkan aku nanti. Aduh anakku sayang. Kamu mau banget bulu ini ya jadi ayahmu. Ya, kalau dia miskin, dia tetap satu-satunya ayahku. Aku tahu Maxine orangnya. Sudah waktunya. Serahkan stempel ini padanya. Maxine. Ini hadiah. Ulang tahun untukmu. Ayah, ini. Ini cap keluarga lo. Hari ini aku kasih ke kamu. Artinya, aku percayakan keluarga lo. Masa depannya ke kamu. Keluarga yang benar aja. Kamu cuma kuliah angkut murahan. Masa depan apa yang keluargamu punya? Lihat ini. Siapa tahu dari tong sampah mana? Kamu korek benda ini. Nah, ini dari lelang mahal. Kalung yang mahal banget. Ratu Inggris pernah pakai ini. Jauh lebih bagus dari rongsoknya. Jauh lebih bagus. Nih. Cukup Chen Jianhua. Walau kalungmu itu harganya miliaran, aku nggak mau. Kamu tinggalin aku demi perempuan kaya. Sekarang kamu nggak bisa punya anak. Baru balik ke aku. Mimpi aja sana. Ayah, tolong jangan tinggalin Maxine. Maxine janji bakal nurut. Lepas. Dasar anak gak berguna. Mulai sekarang urus dirimu sendiri. Ayah. Ayah, tolong jangan tinggalin aku. Ayah. Jangan tinggalin aku. Ayah. Korek api dijual, korek api dijual. Nak kecil. Kenapa? Korek api. Kamu jual ini sendirian. Ayah ninggalin aku. Pak, beli korek api saya dong.
Aku nggak bisa bayar uang sekolah. Aku bakal dikeluarin. Cari uang sendiri. Aku mau sekolah. Teman sekolah yang bikin aku jadi orang. Mau nggak jadi anakku? Aku kasih kamu rumah. Sejak gini, kasih sayang ayah itu nggak ternilai. Seumur hidup, dia satu-satunya ayahku. Acen, ambil kalungmu dan pergi. Mulai sekarang, Jauhi hidup kami. Pak Chen, karena Maxine udah milih yang memahal, kita hormati itu, silakan pergi. Lu cincang. Jangan pikir dia cuma punya kamu. Dia mau ke Prancis belajar. Nggak bilang kamu, lihat aja berapa lama ikatan palsu ini bisa bertahan. Maxine, kamu mau ke Prancis? Ayah, aku nggak bermaksud nyembunyiin. Hari ini aku dapat beasiswa penuh. Surat penawaran. Aku mau kasih kejutan. Wah, kabar bagus banget. Anak ayah udah besar. Ayah bangga. Ayah, aku pergi 4 tahun loh. Ayah sendirian di sini. Aku khawatir. Maxine, kuliahmu yang utama. Jangan pikirin ayah. Ayah baik-baik aja kok. Asal kamu senang, itu cukup. Ayah, tenang aja. Nanti aku pulang. Aku rawat ayah ya. Sayang, kamu udah besar di luar negeri. Jaga diri ya. Kalau ada apa-apa, hubungi ayah ya. Ayah juga. Kalau sakit, pergi ke dokter. Jangan ditahan-tahan. Sayang! Ayah di sini. Sayang, dia darah dagingku. Padahal beberapa hari lalu, dia suruh aku jauh. Sekarang, dia lari ke aku sambil senyum. Minggir. Kamu halangin tasku. Ayah, aku buat sendiri. 1000 bintang. Buat hari ayah. Sehat terus ya, ayah. Manis banget. Nanti pulang, ayah dari aku dia Vedat Ammo. Udah mau waktunya, masuk dulu sana. Jaga diri ya. Tunggu aku. Ayah tunggu. Cuma toples bintang kertas. Kamu udah terharu gitu. Dasar orang kampung. Ini cinta Maxine buat aku. Apa? Hari ayah loh. Bawa anak kamu ya. Banyak ngomong. Maxine di luar 4 tahun. Kalau senggang, aku terbang ke Prancis. Kamu kulit pelabuhan. Tiket aja nggak sanggup beli. Anakku pasti pilih aku akhirnya. Orang terkaya lu Bayu Aduh, aku lupa hari ini. Anak sulungku pulang. Balas. Ayah. Sini, anak baik. Ada orang cuma peduli kakak. Lupa aku pulang hari ini. Enggak, aku... Ayah, serius deh. Jangan usah jelasin. Ayah selalu pilih kasih, cuma mikirin dia. Iya kan? Ayah demi dia sembunyiin diri. Jadi kuliah angkut bertahun-tahun. Waktu besarin kita. Nggak segitu usahanya. Itu beda. Maxine ini ditinggal waktu kecil. Di hatinya mungkin dia nggak aman. Jadi aku harus lebih perhatiin dia. Oke, iya. Ayah salah, ya kan? Aku janji, mulai sekarang aku adil ke semua. Nggak angkut-angkut lagi. Udah selesai. Mulai sekarang, aku mau santai. Kalau Maxine balik, aku kasih dia perusahaan. Ayah. Katanya ayah kandungnya tuh udah balik. Khawatir dia pilih dia.
Aku tahu Maxine itu gimana. Lebih dari siapapun. Iya, bersyukur. Aku yakin dia mah lupa kita besarin dia bertahun-tahun. Oh ya, jangan ikut campur urusan Maxine. Oke, kalian ngobrol dulu ya. Aku mandi. Selama ini, ayah sama dia. Ayah terlalu sayang sama dia. Kalau dia beneran pilih ayah kandungnya, ayah pasti hancur. Kalau dia baik sama ayah, aku terima dia jadi adikku. Tapi kalau dia berani sakitin ayah, aku nggak bakal maafin dia. Lalu, pekerjaan Nona Maxine di luar negeri sangat luar biasa. Sesuai permintaan Anda, saya udah kirim perintah untuk promosi dia jadi GM sekarang. Pesawat Maxine harusnya mendarat sebentar lagi. Ayo, jemput anak kesayanganku. Hai ayah, Maxine, aku di gerbang bandara. bentar lagi. Tunggu ya. Oke, N. Maxine, kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, Direktur Utama Grup Shengjiang, kamu pasti kaget banget. Maxine, aku nunggu seharian di gerbang, nggak lihat kamu. Ayah, kita pasti kelewatan. Aku nggak lihat ayah waktu keluar. Nona, tempat perjamuan. Udah siap semua. Perjamuan? Ayah salah dengar. Anakku, setelah sekian lama, Kenapa bicara sama? kuliah angkut kotor itu, dia cuma bikin kamu jatuh. Enggak kok. Aku hapus dia sekarang. Ayah, berkat ayah selama ini, aku jadi GM Grup Shengjiang. Mulai sekarang, ayah satu-satunya ayahku. Anak pintar. Pesta Hari Ayah. Shofang. Ya. Cek sekarang juga, hotel mana yang ada pesta. Baik. Oh lu, ketemu Nona Maxine pesan di hotel kita. Satu ballroom buat hari ayah. Pesta. Besok kan Hari Ayah. Pasti Maxine kasih kejutan. Anak manis itu perhatian banget ya. Iya, Nona Maxine baik banget. Sayang, Maxine adain pesta Hari Ayah. Kalau kamu ajak yang lain, ikut ya. Oh ya siapa? Langsung buat surat pengalihan saham. Baik, Maxine sayang, ayah punya kejutan besar buatmu. Manajer lu masih muda tapi udah sukses banget. Dan berbakti juga. Ngadain jamuan buat ayahnya. Anak yang pintar dan berbakti. Aku juga mau. Katanya ketua Shengjiang. Bakal datang juga. Kayaknya manajer lu dihargai sama Shengjiang. Baru balik, ya tuanya langsung datang. Masa depannya cerah banget. Kemeja ini, Maxine kasih buat ulang tahunku. Dia lihat aku pakai ini, pasti senang. Halo semuanya, saya Lu Maxine. Terima kasih udah datang walau sibuk. Itu jamuan ayah saya. Jamuan terima kasih. 3 putriku, kok belum pada datang? Di sini, aku mau berterima kasih. Dia kasih aku hidup baru. Dukungan dan harapannya bikin aku sampai di sini. Jadiin aku GM Shengjiang Group. Manajer lu lagi ngomongin soal ayah angkat kulinya. Iya, pasti buat bayarin sekolahnya. Siang malam kerja keras banget. Besarin dia kayak anak kandung. Manajer lu berbakti. Sekarang udah sukses. Dia ada yang jamuan buat beliau. Maxine, kamu berbakti banget. Aku bisa serahin Shengjiang Group ke kamu. Ayah, aku sampai di sini. Semua berkat kerja keras dan pengorbanan ayah. Sekarang aku udah dewasa. Mulai sekarang, aku yang rawat ayah. Nah, sekarang izinkan saya kenalkan orang yang saya hormati dan paling saya syukuri. Ayah saya,
见话。Ini hari ayah, kita nggak boleh kalah sama kakak. Ayo pergi ke pesta. Kasih kado ke ayah. Jadi, ini ayahnya manajer lu. Muda dan ganteng banget. Jelas orang kelas atas. Lantas saja. Manajer lu didik dengan baik. Ayah, selama ini terima kasih. Tunggu dulu. Siapa ini? Pakaian kayak gembel. Ngapain kamu di sini? Maxine, bukannya kamu bilang aku satu-satunya ayahmu? Kenapa berubah pikiran? Kamu bilang mau balas budi. Urus aku. Pulang dulu ya, nanti kita bicara. Maxine, kamu sekarang CEO grup Shengjiang. Jangan baik-baik sama dia. Bilang aja, kamu anak siapa? Kamu lu. Selama ini, kamu udah banyak bantu aku. Tapi ayahku cuma Chen Hua. Darah ya darah. Bertahun-tahun kamu besarkan aku. Nggak bisa gantiin itu. Oh, tadi kau panggil aku apa? Paman lu? Maxine, kau kasih ini padaku. Waktu kau pergi, isinya penuh. Bintang yang kau lipat bertahun-tahun ini. Kalau aku kangen kamu, aku liatin ini. 4 tahun ini, aku nungguin kamu tiap hari. Oh ini, aku beli online. Nggak jadi. 10.000 stockless. Aku tahu kenapa kau kesini. Kau dengar aku jadi CEO Shengjiang Group. Mau minta uang kan? Bertahun-tahun. Aku menderita sama kamu. Ini harusnya cukup bayar biaya kau besarkan aku. Pulang. Kalau segini, mulai hari ini, kau dan aku, bukan lagi ayah dan anak. Maxine, aku cuma mau tahu, kenapa kamu jadi gini? Ada masalah apa? Cerita sama ayah biar aku bantu. Lu Ceng, Maxine di luar negeri 4 tahun. Aku yang selalu di sampingnya. Jadi dia cuma anggap aku ayah kandungnya. Iya, Paman Lu. Ayahku udah angkat lah aku jadi GM Shengjiang Group. Berhenti ganggu hubungan ayah dan anak kami. Kamu tuh udah peringatkan aku dulu. Aku nggak percaya. Ternyata aku salah. Nggak harusnya taruh harapan padamu. Maksud kamu apa? Lu Maxine, kalau kamu masih panggil aku ayah, seluruh grup akan jadi milikmu. Kamu. Paman Lu, pokoknya kamu udah bangkrut. Apa yang mau diwariskan? Maxine sekarang udah jadi GM Shengjiang Group. Ngapain dia butuh barang kamu? Lu Maxine, coba kamu lihat, isi kontrakan kita Lipa. Tuan, cuman kertas lama. Apa yang mau dilihat? Oh iya, sebelum aku ke luar negeri, batu jelek yang kamu kasih itu. Aku ambil cuma kasihan sama kamu. Bertahun-tahun, aku simpan terus. Sekarang, aku balikin. Ini pusaka keluarga lu. Stempel giok turun-temurun. Dan kamu hancurin begitu aja. Aku buta banget dulu. Besarin anak nggak tahu diri kayak kamu. Kamu yang pilih adopsi aku. Kira aku mau diadopsi kamu? Kamu cuma kulit pelabuhan. Siapa kamu berani jadi bapakku? Kalau bukan gara-gara kamu, anakku nggak akan menderita selama ini. Iya, Pak Manu. Ayahku bisa kasih aku jabatan KM di Shengjiang Group. Kamu bisa. Jabatan GM di Shengjiang Group. Aku yang angkat kamu ke situ. Aku bahkan bisa kasih seluruh perusahaan. Apa?
Lu, kamu gila ya? Kamu bisa kasih aku grup Xinjiang? Kamu pikir kamu itu ketua Xinjiang? Lihat orang ini, pura-pura jadi ketua Shengjiang. Bajunya kayak gembel. Semir sepatu aja nggak layak. Buat ketua. Pergi dari sini sekarang. Jangan malu-maluin. Belajar hari ini aja. Kamu dipecat. Pak, jangan ngomong sengaco. Aku, Chan Mixin. Aku anggota inti Xinjiang. Pak, ganti ketua. Datang buat aku. Kamu cuma pekerja biasa. Siapa kamu berani pecat aku? Aku ketua yang kamu sebut itu. Kamu gila. Aku nggak ada waktu. Pergi sekarang. Tunggu. Maxine. Dia tadi baru tampar muka kamu kan? Lalu dia berlutut dan minta ampun. Terus usir dia. Ayah benar. Aku lakuin. Lu Xinjiang, sekarang juga. Kamu harus berlutut dan minta maaf. Kamu mau aku berlutut memohon? Ayah ke anaknya. Lu mixing kamu enggak? Takut karma. Kamu bukan ayah. Maxine itu anakku. Penjaga. Tahan dia. Lepaskan aku. Lu Xinjiang, berlutut sekarang juga. Sujud dan mohon ke aku dan Maxine. Kamu melawanku. Di negara ini, kamu nggak bisa sembunyi. Kalau kamu nggak minta maaf hari ini, aku nggak lepas. Kamu bakal nyesal. Nyesal. Aku Chen Jianhua. Aku nggak kenal kata itu. Maxine, tekan mukanya ke tanah. Lu Xinjiang, pesta sebagus ini. Dan kamu rusak, mempermalukan aku. Bos lu datang. Siapa berani sentuh dia? Mau mati ya? Lu Bayue orang terkaya. Ayah baik-baik aja. Ayah, kenapa dia peduli sama pekerja? Pasti mereka disuruh sama direktur. Wah, direktur banget ya sama gua. Sampai nyuruh Nona Lu. Ayah, lutut ayah berdarah. Siapa yang lakuin ini? Nona Lu, jauhi orang kampung ini. Tolong, jangan sampai dia ngotorin baju Anda. Lu Xinjiang, pergi dari sini sekarang. Jangan bikin Nona Lu jijik sama kehadiranmu. Orang kampung yang lu maksud itu ayah gua. Orang desa yang kau sebut itu adalah Mereka semua anak baik. Mereka cuma lihat orang tua berlutut, disakiti. Jadi mereka peduli. Ada hal yang harus aku urus sendiri. kami nggak tahan lihat orang tua diperlakukan kasar. Urusan ini sendiri. Urus sendiri wajah. Kak, Kenapa nggak bilang? Siapa ayah sebenarnya? bela ayah dong. Dia mau guru sendiri. Kita harus hormati itu. Lu Maxine, aku tanya terakhir kali. Apa kamu benar-benar nggak mau aku jadi ayahmu? Lu Xinjiang, aku sekarang CEO grup Sheng. Dan kamu cuma tukang angkut. Punya hubungan denganmu. Rasanya seperti penghinaan bagiku. Baik. Mulai hari ini, aku, Lu Xinjiang, dan kamu, Lu Maxine. Bukan lagi ayah dan anak. Urusanmu, aku nggak peduli lagi. Oke, kalau gitu, karena kamu mau putus hubungan, lepas bajumu. Ikat pinggangmu, sepatumu. Lepas semuanya. Semua ini aku yang beli. Lepas kembalikan. Mulai sekarang, kita nggak punya utang lagi. Anak kurang ajar ini. Berani nindas ayah. Aku nggak tahan. Berani-beraninya perempuan itu perlakukan ayah kayak gitu. Ya tahan gua. Oke. Ikat pinggang ini kamu ambil dari sampah, kamu pungut. Ukurannya salah, sepatu yang nggak pas, dan baju ini. Dari pasar lo ke entah mana, gua balikin. Semua ke kamu. Mulai sekarang, kita putus selamanya. Itu yang gue mau. Pergi dari sini sekarang juga. Pas kamu mati, itu medadok akan nang mau kubur kamu. Nggak pernah
Ada yang berani bully ayah gini? Lu Maxine harus bayar semua anak ini. Ayah kasih banyak ke lu Maxine. Dan ini balasannya. Ayah pasti sakit hati banget. Hadiah ayah hampir sampai. Hadiah nona lu. Untuk pesta udah datang. Yuk kerang. Satu-satunya di dunia. Ini adalah akik naga hijau. Pagoda emas segede ini. Ini pasti mahal banget. Pasti dong. Ini tuh terlalu dermawan. Semua lihat hadiah ini. Anak saya yang kasih semua. Manajer lu memang berbakti. Pak Chen, saya iri banget sama bapak. Punya anak Yang sayang banget. Pak Lu, lihat anak saya dong. Berbakti banget kan. Dia bukan cuman adain pesta buat saya, tapi juga kasih hadiah mahal semua ini. Anak saya, karakternya bagus banget. Dan dia sangat kompeten. Di kantor nanti, tolong jaga dia ya. Ayah, itu udah kewajiban saya. Tanpa ayah, saya nggak bakal jadi game Sheng Group kan. Nona lu yang saya maksud, bukan kamu. Ini semua dari anak saya yang dia siapin. Dasar tua bangka sialan. Yang udah punya anak. Buat kasih kado. Lu Ceng dengerin. Lu cuma orang tua kesepian. Sampai mati. Sendirian. Lu Shinchan, lu mukul anak gua. Lu mau cari mati ya? Tua bangka. Berani pukul gua. Lu emang pantas kena. Tamparan ini buat lu yang kau yang gak tahu terima kasih. Dan tamparan ini buat lu yang hina ayah. Lu Ceng, lu bakal bayar ini. Aduh. Ayah, Ayah nggak apa-apa. Ada info baru nih. Ruangan ini udah tutup. Silakan keluar. Apa? Udah tutup. Tapi gua udah bayar. Pasti salah deh. Anak gua itu game-nya Sheng-Chen. Dia bukan orang luar. Lakukan. Lepas mau apa kalian? Jalan. Berani-beraninya usir kita. Mereka tamat di negeri ini. Dengar ya kalian semua. Anak gua itu yang M Group Sheng-Chen. Semua di atas kalian. Orang besar. Ayo pergi. Kalian kian. Dasar kalian. Dasar orang-orang buta. Kamu game Sheng-Chen yang dipilih langsung. Berani usir kita. Dasar kumpulan bodoh. Besok gua ke sana, lapor ke chairman. Dia bakal pecat semua. Ayah, soal lu Maxine, serahin ke kita aja. Santai aja dan nikmatin liburan ayah. Gua nggak jadi pergi. Kasus lo Maxine, gua urus sendiri. Ayah kalau nggak mau ke pulau, aku ajak nonton balapan yuk. Nggak usah. Ayah, film Ceng Dalong mau mulai syuting. Biar aku cariin peran utama. Ayah nggak mau kemana-mana. Aku tahu. Kamu khawatir. Masalah lo Maxine. Nyakitin ayah. Gak apa. Ayah, benerannya nggak sedih. Aku kira ayah bakal nangis. Dasar anak bodoh. Ayah udah tua buat itu. Ngapain nangis? Iya kan? Demi lu Maxine. Seimotnya nggak worth banget. Ayah, kalau perusahaan saya gimana? Rencananya apa? Awalnya, ayah mau kasih perusahaan ke dia. Tapi karena dia putus hubungan sama ayah urus sendiri aja. Besok ayah ke kantor. Ayah nggak bisa diam. Udah tua masih aja sibuk. Dibilangin juga nggak mau denger. Mau gimana lagi? Makin tua. Makin keras kepala. Grup Sheng-Chen, wah, lobbynya aja. Udah mewah banget. Kantorku pasti lebih keren. ayah. Makasih ya. Selama ini aku baru balik. Udah jadi game grup Sheng-Chen. Mulai sekarang. Santai aja ya, ayah. Anak ayah, kamu manis banget. Ayah bangga sama kamu. Ceng. Ngapain kamu di sini? Aku kesini buat kerja. Kerja apa emang? Di Sheng-Chen Group angkat bala. Sayang, pasti dia sengaja ngikutin kita. Dia tahu kamu mau ketemu direktur Sheng-Chen. Dia mau kacau. Nggak mau pergi juga. Lu Ceng, dengerin. Direktur Sheng-Chen sangat hargai aku. Mau kamu ngadu juga? Percuma. Oh,
Wah, selamat ya kalau gitu. Dihargai sama direktur. Sayang, ayo naik dulu. Jangan gara-gara kuli, direktur jadi nunggu. Pergi sana. Jangan kotorin lantai Sengchang Group. Direktur datang, silakan pergi. Oke. Dengar, pria seperti ketua lu paling peduli soal karakter dan bakti. Tunjukin sisi terbaikmu. Oke, paham. Halo Ketua, saya datang hari ini sebagai klien baru Chen Maxine. Chan Maxine. Di surat tertulis, lu Maxine kalau saya ingat. Suara ketua ini kok rasanya familiar banget ya? Dia nanya kamu, sadar. Ketua, dulu saya bermarga lu. Tapi sekarang saya pakai marga ayah kandung, Chen. Kamu bawa dia ke kantor? Kayaknya kalian akrab ya? Sangat akrab. Ketua, sejak kecil ayah saya besarkan saya sendirian. Sekarang saya udah kerja. Saya mau dia di sisi saya dan merawat beliau. Benarkah? Iya. Ketua, anak saya, dia ngemat pak dan baik hati. Kemarin hari ayah, dia adakan makan malam buat saya. Ayah udah kerja keras selama bertahun-tahun. Yang udah aku lakukan untukmu memang sudah seharusnya. Ayah dan anak yang harmonis sekali. Tapi saya dengar lu Maxine, kamu ditinggal ayah kandungmu. Upaya tangkapmu yang membesarkan kamu. Pak Lu, Anda nggak tahu kebenarannya. Dulu, aku nggak pernah tinggalin Maxine. Saya angkatnya. Bawa dia. Iya Pak Ketua. Ayah angkatku nggak bisa punya anak. Jadi dia ambil aku. Dia siksa aku dari kecil. Pas musim dingin, dia suruh aku jual korek di luar. Dia pukul aku kalau lagi kesal. Aku selalu pengen balik ke sisi ayah kandungku. Pak Lu, selama bertahun-tahun, anak perempuanku menderita banget sama dia. Baru saja, aku akhirnya selamatkan dia. Iya Pak Lu. Dia masih nggak mau berubah. Masih nguntit aku. Dia tahu aku jadi GM Sengchang. Sekarang dia muncul. Cuman buat meras uang dariku. Orang kayak dia nggak pantas jadi ayahku. Jadi kerja kerasku bertahun-tahun besarin kamu. Apa kata-kata itu hinaan? Gua pengen banget lihat. Pas lu tahu, ketua yang lu jilat itu adalah sampah yang lu sebut tadi. Muka lu kayak apa? Pak Lu, kalau Anda dengar hal buruk tentang saya, tolong jangan percaya. Saya orang baik sungguh. Lu Maxine, waktu kamu bilang itu nggak malu ya? Pak Lu, di pesta semalam, nenek tua itu datang bikin masalah. Dia tahu Maxine. Sekarang sukses banget. Dia cuma iri aja. Kalian semua itu nggak tahu malu banget. Pak Lu, maksud Anda apa? Saya nggak ngerti. Masa dia lah CEO Sheng Qian. Belum pernah lihat kan? Pak Lu, Anda kan orang besar. Kami belum pernah dapat kesempatan ketemu Anda. Ternyata kamu Lu Xingcheng. Nggak punya malu ya? Aku tahu udah putus hubungan sama kamu. Masih ganggu aku. Lu Maxine, tadi kamu baru aja ngemis-ngemis. Sekarang lihat aku, langsung marah. Lu Xingcheng. Aku nggak ada waktu. Nah, aku kesini cari Sengcheng, ketua grupnya. Ketuanya Sheng Qian Group. Itu aku. Lu Xincheng, Kamu pasti gila ya? Lu Xingcheng. Ngaca dong. Lihat dirimu. Kamu pakai seragam kerja. Nekat masuk ke kantor ketua. Terus ngaku-ngaku bos. Lu Xincheng, mau pura-pura jadi ketua? Harusnya lepas dulu tuh. Seragam jelek. Ketua apa? Pakai baju kerja. aku pakai ini 10 tahun. Udah biasa. Terus kenapa? Cuma gara-gara bajuku. Kamu pikir aku bukan ketua Sheng Qian? Lu Xingcheng. Bau kampung dari kamu itu. Bau banget, nggak bisa disembunyiin. Hari ini aku mulai jabatan. Pintar dikit pergi sana. Kalau ketuanya datang, dia nggak bakal ampuni kamu. Lu Maxine. Ketua Sheng Qian Group. Itu aku yang harus pergi. Itu kalian. Lu Xingcheng.
Karena kamu nggak mau pergi. Aku kabulin maumu. Satpam, lempar orang tua ini keluar. Siapa yang izinin kamu teriak? Di kantor, ketua kayak gini. Oh, manajer Lin. Dulu di divisi luar negeri, kamu bantu aku banyak. Maxine. Selamat ya, karena jadi JM Group Shengjiang sebentar lagi. Nanti, jangan lupa bantu aku ya. Manajer Lin, jangan gitu dong. Tanpa bantuan kamu dulu, aku nggak bakal di sini. Oh, Maxine. Hari ini, bukannya kamu harus lapor ke direktur hari ini? Ini kenapa? Manajer Lin, kamu belum tahu ya? Ada orang kampung, pura-pura jadi direktur. Usir dia sekarang. Manajer Lin. Orang yang palsuin identitas, panggil polisi, tangkap dia. Oh gitu ya? Kamu Lin Wenhua kan? 2 tahun lalu, aku kirim kamu keluar sama Lu Maxine. Lu Xinchen, udah stop actingnya. Manajer Lin udah senior di sini. Dia pasti kenal direktur aslinya. Manajer Lin, bilang dong. Manajer Lin, usir dia sekarang juga. Diam! Berani-beraninya nggak sopan. Kok bisa Lu Xinchen jadi direktur? Halo Pak Direktur. Nggak mungkin. Sekarang percayakan. Aku direktur Shengjiang, kan? Apa? Lu percaya gitu? Supervisor Lin, maksud lu apa? Coba pakai baju kerja. Direktur nggak mungkin. Gue cuma bercanda. Lu kan udah gua duga. Lu Xinchen, kuli gudang, direktur, mustahil. Lin Wenhua. Lu cuma kuli baju kerja. Berani banget dia ke gua. Jangan panggil nama gua. Lu pikir lu direktur ya? Lin Wenhua. Buka mata lo. Lihat baik-baik. Lihat gua siapa. Direktur lu. Ada perlu. Ada yang bisa saya bantu? Oh, Manajer Lin. Saya pindahkan kamu ke cabang kita di Prancis. Di sana, fokus latih. Lu Maxine. Baik Pak. Akan saya kerjakan. Saya nggak akan mengecewakan. Pergi siap-siap. Baik. Asisten Fang. Aula direktur. Kuat banget. Lu nggak mungkin. Pak, lu nggak bakal pakai seragam. Manajer Lin. Kalau ya ada waktu, coba periksa mata kamu deh. Mendingan kamu cek. Ada yang salah sama kepala kamu. Lu Xinchen, berhenti acting. Manajer Lin orang penting di sini. Dia pasti kenal direktur. Ya, walaupun direktur lu jarang kesini. Tapi aku bisa langsung kenali dia. Lu Xinchen, kamu ketagihan pura-pura ya? Pembohong kayak kamu harus dikasih pelajaran. Oke. Kalian emang nggak mau belajar ya? Berani-beraninya pura-pura jadi direktur. Gua peringatin lo. Pergi dari sini sekarang. Kalau enggak, gua panggil satpam. Asisten Fang, kamu punya 30 detik ke kantor direktur sekarang. Kamu cuma kuli angkut. Dan kamu kenal asisten Fang. Gua kasih tahu ya. Asisten Fang kerja buat direktur lu. Ajudan pribadinya. Kamu pikir satu telepon bisa panggil dia ke sini? Supervisor Lin, usir orang ini sekarang. Jangan ganggu direktur. Satpam! Tangkap orang ini dan lempar dia keluar. Gua ini direkturnya. Siapa yang berani sentuh gua? Asisten Fang, 3 detik. Dia bakal sampai. Bawa direktur palsu ini. Pergi. 2. Lakukan. Ngapain kalian? Ngapain sih? Asisten Fang udah datang. Jangan-jangan kurir ini direkturnya. Nggak mungkin. Pasti kebetulan doang. Pak Fang, pas banget datangnya. Orang ini ngaku direktur. Serahin ke gua. Iya Pak Fang. Kakek ini gila. Bilang dia direkturnya. Kita mau kasih pelajaran. Pak Fang, kakek tua ini dari kampung. Miskin seumur hidup. Udah gila dia. Ngira dirinya direktur. Nerobos masuk ke kantor direktur. Usir dia sekarang. Jangan sampai ngotorin kantor ini. Pura-pura jadi direktur. Pergi sana lo. Direktur Anda baik-baik saja. Apa? Dia beneran direkturnya? Pak Fang, gelandangan kotor ini, kampungan. Nggak mungkin. Tadi ketua, kamu lagi bercanda ya? Iya, manajer Lin. Kamu bercanda sama kita tadi. Pak Fang, bilang ke mereka siapa saya sebenarnya. Ini adalah ketua grup Shengjiang. Lu Xinchen. Pak Fang, dia beneran ketua lu. Manajer Lin,
3 tahun lalu, ketua lu kirim kamu ke Prancis. Dan dia bicara langsung sama kamu. Kamu lupa ya? Waktu itu haulanya kuat banget. Saya nggak berani lihat. Lu, saya buta banget. Tolong maafkan saya. Manajer Lin, tenang aja. Asisten ini, dia bayar dia buat acting. Gak orang kampung, cuma acting doang. Lin, jangan ketipu. Diam kamu, ini beneran. Sang ketua. Cukup. Berhenti bicara. Usir mereka. Jangan sentuh saya. Saya ini, yang grup Xiangjiang. Kalian gila ya? Lukai sang JM, ketua salahkan kalian. Bisa tanggung nggak? Ayo pergi. 2 orang bodoh ini hampir bikin saya kehilangan kerja. Satpam itu pasti aktor sih lu. Pasti satu kampung. Dasar orang kampung, nggak tahu malu. Aku dapat dari HRD Shenzhen pesan. Dia minta aku ikut rapat direksi. Udah aku bilang, Lin, kena di pusat pam itu. Si Lu Xinjiang itu, kalau dia beneran CEO, ngapain dia SMS kamu? Soal rapat. Sayang, pas rapat nanti, kamu harus tunjukin yang terbaik. Pas di rapat, aku bakal deketin ketuanya. Terus bikin dia perintahin. Lu Xinjiang pergi dari negara ini. Sayang, kamu pinter banget. Ayo. Pak Ketua, saya buta. Saya nggak tahu itu Anda. Pak Ketua. Jangan marah dong. Jangan sampai aku rusak kesehatanmu. Ya. Cabut sekarang juga. Jangan, lu Maxine. Urus sendiri ya. Jangan sampai rapat besok tertunda. Iya. Percaya saya, Pak. Pasti beres. Sempurna nggak ada masalah. Nah, besok kamu bakal diangkat jadi general manager. Beli rumah dulu. Oke, Ayo beli. aku mau yang paling mahal. Halo Bu, yang termahal di sini itu di Billow Garden. Lebih 10 juta, cicilan cuma 200.000. Nah, itu nggak kemahalan. Enggak kok, aku ambil. Bentar lagi, aku Gen Shenzhen Group. Gaji jutaan tiap bulan. 200.000, gampang. Hei, Xiaosui, udah dong. Ayah, Ayah nggak mengerti. ini keren banget. Ayah, hari ini rapat besar. Aku ikut ya. Aku mau ikut juga. Aku mau ikut juga. Dan rekam momen ayah yang paling keren. Jasa kau, udah jangan rekam. Ayo pergi. Ayah, Cek dong, rambut oke. Harus tampil oke. Buat bos. Hari ini, Udah keren. Aku percaya ayah. Pasti bisa taklukkan bosnya. Ayo masuk yuk. Permisi, siapa kamu? saya dari grup Shenzhen. Gen, Chen Maxine. Ini ayah saya. Chen Maxine. Saya nggak ingat grup Shenzhen kami punya dia jadi GM. Benar, salah orang ya. Saya baru mulai hari ini. Kamu nggak tahu? nggak apa. Yuk kamu baru mulai hari ini. I Bu Chen, dari marketing. Yuk, ayo. Bu Chen duduk sini. Kalau CEO udah datang, kita mulai. Di rapat nanti, aku mau bicara. Biar kelihatan sama chairman. Ya, harus pamer dong ke chairman. Siapa tahu kalau dia senang, dia kasih kalian semua. Chairman datang. Lu Xinjiang, kamu nggak mau nyerah ya? Kamu tahu aku ada di rapat direksi dan kamu ikutin aku. Lu Xinjiang, sampai kapan kamu terus gini? Aku ini chairman, jadi wajar. Aku di sini rapat, tapi kalian berdua ngapain di sini? Aku JM dari grup Shenzhen. Aku di sini buat rapat. Masih nggak mau nyerah juga. Kira Jas baru bikin kamu jadi chairman dari grup Shenzhen. Oke, kalau gitu bilang Ken ke dia. Siapa aku? Pria ini adalah Chairman Grup Shenzhen. Berani kamu sama chairman kami? Nggak sopan banget. Ya, tahu dipecat dari Shenzhen ya? Nggak mungkin. Oh, aku ngerti sekarang. Gue pura-pura jadi ketua Shenzhen. Kamu siapa figuran? Buat acting. Nggak tahu malu?
Kalian tadi ulang-ulangan. Keluar sekarang. Ini grup Shengjiang. Bukan buat kalian. Kampungan. Bikin ribut di sini. Orang kampung yang kamu sebut, semua petinggi Shengjiang. Dia gila ya. Bikin rusuh di rapat penting. Ketua. Ya kan, kita harus jauh-jauh deh. Kalau enggak, kena getahnya. Jauhi dia. Lu Xinjiang. Berhenti bermimpi. Kampungan. Tetap kampungan. Nanti baju nggak bakal ubah. Siapa dirimu? Walau pakai jas, di dalamnya kamu tetap sampah rendah. Lu Xinjiang. Sebaiknya kamu pergi. Lu Maxine. Siapa yang mau kamu usir? Pak Lu, saya harus bilang, orang kampung ini berani pura-pura jadi bos Shengjiang. Pak Lu, Anda sudah datang. Dia pura-pura jadi direktur Shengjiang. Saya mau usir dia. Lu Maxine. Kamu bilang, dia pura-pura jadi direktur grup Shengjiang. Ya Pak Lu. Dia yang curi ayah angkat saya. Itu saya tahu kenyataan dan ketemu ayah kandung saya. Jadi dia jadi gila. Tahu nggak? Dia nggak tahu malu. Ya sewa. Semua figuran ini cuma buat pura-pura jadi direktur. Dia beneran gila. Pak Lu, orang udik ini, biar saya yang urus dia. Jangan sampai jari baju Anda, Pak. Jangan sentuh dia. Pak Lu, kenapa Anda lindungi dia? Bukan lindungi. Pak Lu cuma nggak tega. Pukul orang tua. Itu Pak Lu kita. Pak Lu berkelas banget. Nggak mau turun level sama orang udik. Lu Xinjiang. Pak Lu kita baik dan lembut. Dasar sampah kampung rendahan. Pergi dari sini. Lu Maxine. Dan kamu sebut sampah kampung rendahan adalah direktur utama grup Shengjiang. Apa? Pak Lu, jangan bercanda dong. Mana mungkin dia ketua Shengjiang? Ya Pak Lu. Pasti Anda bercanda kan? Ya kan? Ya Wigel, aku punya waktu buat uang bercanda sama kalian. Lu Maxine. Ayah, anu kado lo Xinjiang. Itu ketua grup Shengjiang. Loh, nggak mungkin. Aku nggak percaya. Lu Xinjiang. Apa yang kamu pakai? Kenapa bisa tipu Pak Lu? Lu Maxine, kalau kamu nggak percaya, coba telepon Ketua Shengjiang. 3 tahun ini, kalian kan terus kontak lewat chat kan? Telepon dia. Lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Lu Maxine, kamu cari aku? Lu Xinjiang. 3 tahun ini, yang udah ngobrol sama aku. Ketua Shengjiang. Itu kamu? Benar. Waktu kamu kuliah, ketua kangen sama kamu. Tapi takut ganggu kamu. Jadi dia pakai nama ketua. Mau jaga kamu, bimbing ke kamu. Siapa sangka, dia besarin orang kayak kamu. Pengkhianat nggak tahu diri. Ketua lu udah usaha keras banget. Sekarang percaya, aku ketua Shengjiang kan? Dia cuma kurir doang. Ada apa sih? Lu Xinjiang. Aku beneran nggak ngerti. Kamu ketua Shengjiang, kan? Status setinggi itu ya? Kenapa pura-pura jadi pekerja? Dan bohongin aku bertahun-tahun. Kita udah putus hubungan ayah dan anak. Apa yang aku lakuin dulu, lakuin nggak utang jawaban. Kamu nyembunyiin sesuatu, Lu Xinjiang. Kamu itu ketua Shengjiang Group. Tapi kamu sembunyiin dan bohongin aku bertahun-tahun. Kamu bikin aku tinggal sama kamu. Hampir nggak punya makan atau baju. Lebih dari 10 tahun. Aku hidup kedinginan dan kelaparan. Dan diketawain orang lain. Kamu tahu nggak berapa? Aku menderita hidup sama kamu. Lu Xinjiang. Nggak bisa jawab sekarang, hah? Semua yang aku lakuin demi kamu. Demi aku? Yang kamu bilang demi aku. Itu bikin aku menderita sama kamu. Lu Xinjiang, di dunia ini, ayah mana yang nggak mau anaknya punya hidup terbaik? Menurutku kamu nggak pernah anggap Maxine sebagai anak kandungmu. Dia cuma mainan. Buat hiburanmu. Nona lu, kamu salah paham sama ketua. Dia lakuin ini buat latih kamu jadi CEO Shengjiang Group. Apa? Dia lakuin semua ini buat didik aku jadi CEO Shengjiang Group. Melatih aku, lihat dia tuh. Dia cuma main-main sama Maxine. Nona lu, ketua demi kamu, korbanin karirnya sendiri. Kerja jadi kuli bertahun-tahun. Supaya kamu mulai dari bawah. Dia tahu kamu jadi manja karena kaya. Takut kekuasaan keluar orang bikin kamu malas. Ketua itu, hari kamu pulang dari luar negeri, dia tulis surat pengalihan saham. Dari awal banget, dia rencana kasih grup Shengjiang ke kamu. Nggak mungkin. Kenapa susah banget percaya? Kalau bukan buat melatih kamu, ngapain dia kerja jadi kuli bertahun-tahun? Waktu kamu berjuang keras, dia juga berjuang. Tapi kamu remehkan ayah angkatmu. Terus kamu berpaling ke ayah kandungmu buat hancurin ayah angkatmu. Lu Maxine. Hewan aja tahu balas budi. Kamu gimana? Jadi, di perjamuan itu, berkas yang kamu bawa, itu punya grup Shengjiang, surat pengalihan saham. Kamu mau kasih aku grup Shengjiang? Aku kirim pengurus link ke Prancis buat kamu.
cuma buat serahin Sheng Jiang Ke kamu. tapi kamu kasih semua penghargaan ke ayah kandungmu. Jadi artinya, aku bisa dapat grup Sheng Jiang. Tapi aku hancurin semuanya sendiri. Lu Maxine, aku udah kasih kamu kesempatan, tapi kamu sia-siain. Ayah, aku salah. Aku hilang akal. Dan nyakitin ayah. Aku tahu aku salah. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Aku sumpah sama ayah. Aku bakal kelola Sheng Jiang Group dengan baik. Mulai sekarang, aku bakal rawat ayah dengan baik. Lu Maxine, kita selesai, kamu bukan anakku. Dan aku nggak bakal kasih kesempatan lagi. Dapat kami, mau segera mulai. Tolong pergi sama ayahmu. Jangan ganggu kami. Ayah, maafin aku. Tolong demi bertahun-tahun kita sayang ayah dan anak. Maafin aku kali ini. Tiap kali aku bikin salah, ayah selalu cepat maafin aku. Ayah bakal maafin aku lagi kan? Iya kan ya? Gak lagi. Aku sadar siapa kamu sebenarnya. Kamu cuma kejar uang dan kekuasaan. Lu lalu, silakan pergi. Aku nggak bakal punya kesempatan buat dapetin Sheng Jiang Group. Enggak. Aku nggak bisa kehilangan Sheng Jiang Group. Ayah, mulai sekarang, kamu satu-satunya ayahku. Setelah sekian tahun, sebagai ayah dan anak, tolong maafkan aku. Cukup. Usir mereka berdua. Maxine, berhenti memohon padanya. Ayah punya cara. Cuma Sheng Jiang Group aja. Ayah bisa carikan pekerjaan yang lebih baik. Beneran? Tentu saja. Meski kamu jadi ketua Sheng Jiang. Terus kenapa aku kenal orang Pak Wang dari Highland Group? Maxine, ayo pergi. Dasar cewek matre banget ya. Ada yang bilang dulu, Lu Maxine itu sopan banget. Dan terhormat. Xiao Shui, jangan godain ayah. Dia pasti merasa buruk banget. Ada rapat. Maxine, Pak Wang ini teman lu Bayu sih orang terkaya. Lu Xincheng, cuman si doang. Bisa tandingin lu. Ayah hebat banget. Aku bilang, lu Xincheng ayah sapu-sapunya. Aku cuma bercanda. Tolong jangan marah ya. Mana mungkin aku marah sama anak sendiri? Aku nggak kayak lu Xincheng. Nggak sama sekali. Wang, lama nggak datang. Masih cantik ya? Chen Jianhua, mau apa lagi sekarang? Wang, ini anak saya, Maxine. Bisa nggak ya di Hailong Group? Hari ini dia kerja. Halo Bu Wang. Baiklah, tapi pemegang saham utama Hailong, sekarang Pak Lu Bayu buat dapat kerja, dia butuh izin Pak Lu. Bu Wang, saya tahu Ibu sama Pak Lu kan teman dekat. Pasti bisa dong ya. Saya coba deh. Pak Lu, anak teman saya, butuh kerja. Jadi, gimana baiknya? Aku atur makan malam. Kita makan bareng ya. Aku temui dia. Oke. Siap, Bos. Besok, sampai ketemu. Nyonya Wang, kamu yang terbaik. Makasih Pak Wang. Aku nggak akan kecewain. Aku janji. Ayah, waktu aku bangun sama Lu Xincheng, dulu itu Nyonya Lu ada di sana. Apa dia bakal dendam sama aku? Itu beda urusan. Dia bukan anak kandung. Lu Xincheng gak perlu nyerang kamu demi dia. Kalau kamu jadi manajer umum Hailong, si Lu Xincheng itu bakal merangkak ke kamu. Ayah bener. Lu Xincheng nggak punya anak, dia bakal nyesel. Maxine, Pak Lu sebentar lagi datang. Yang sopan, tuangin teh. Ayah, aku tahu. Maxine, jangan gugup. Pak Lu suka banget sama anak muda berbakat. Dia datang sama ayahnya. Hari ini, ayahnya legenda di Tiongkok. Pak Lu udah datang. Pak Lu, halo. Silakan duduk. Biar aku. Pak Lu, ingat aku nggak? Aku Chen Maxine. Yang mau gabung Hailong. Oh, kamu? Pak Lu, tolong jangan diambil hati. Aku baru aja berantem sama Ayah tiriku. Pak Lu, kalau aku bisa gabung Hailong, aku lakuin apa aja buat kamu. Aku bakal setia melayani kamu. Nona Chen, aku nggak pantas. Terus saja pantas. Nona Chen berani menghina ayahku Lu Xincheng. Mana berani aku terima tehmu. Apa Lu Xincheng ayahmu?
Mana mungkin? Lu Sinceng nggak punya anak. Kalau enggak, dia nggak adopsi Maxine. Mr. Wang, bilang ke mereka, apa Lu Sinceng ayah kandungku? Tentu saja. Lu adalah anak kandung ketua Lu. Chen Maxine, kamu hina ayahku. Dan masih mau minta tolong carikan kerja. Apa? Berani-beraninya kamu hina ketua Lu. Nona Lu, maafkan saya. Saya nggak tahu. Kalau tahu, mereka hina ketua Lu, saya nggak akan bicara sama mereka. Jadi artinya, orang terkaya lu itu kakakku dong. Aku harusnya orang paling terhormat di Cina. Aku cuma ada masalah sama ayah. Cuma salah paham. Bisa tolong bicara ke ayah? Chen Maxine, waktu pesta itu, apa yang kamu lakukan ke ayah? Coba ya. Mau aku ingatkan? Kak, Chen Jianhua yang maksa aku. Dia yang suruh aku kurang ajar ke ayah. Chen Maxine, aku ini ayah kandungmu. Kok kamu fitnah aku? Ayah, aku nggak tahu Pak Wang. Minta cariin kerja buat lu, Maxine. Aku tolak. Maaf, Direktur Lu. Aku nggak tahu ada masalah apa antara kalian. Kalau tahu, walau punya 100 nyali, aku nggak berani cariin kerja buat orang yang hina kamu. Nggak apa, dia dapat kerja sendiri. Itu kemampuan dia. Ayah, biar aku jelaskan. Dan Jianhua maksa aku putus hubungan sama ayah. Aku nggak pernah mau tinggalin ayah. Chen Maxine, Ayah, aku jujur ayah. Chen Jianhua, dia ancam aku. Dia bilang kalau aku nggak putusnya sama ayah, dia bakal bunuh ayah. Aku lakuin itu demi lindungi ayah. Semua omonganmu nggak bakal aku percaya. Chen Maxine, Alasan murahan banget. Wan Lu, Tuan, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku yang bikin kacau. Ayah, cintaku padamu itu tulus. cukup. Chen Maxine, berdiri sekarang. Punya harga diri. Kamu bikin malu. Kamu kuliah di Prancis. Apa mereka? Nggak bisa cari kerja? Diam kamu. Cuma kamu yang bikin ribut. Aku sama ayahku nggak bakal pisah. Ini semua gara-gara kamu. Anak kurang ajar. Aku ini ayah kandungmu. Tanpa aku kamu nggak akan ada. ya, biarkan mereka ribut. Yuk lihat sini. Oke. Ayah, Kalau kamu terus begini, jangan salahkan aku. Kamu udah bikin marah Tuan Lu dan anaknya. Jangan minta tolong aku lagi. Aku nggak akan menyerah. Ngapain rebutan kerja? Kamu kuliah di Prancis. Cari kerja harusnya gampang buat kamu. Kamu yang udah punya duit, bikin salah sendiri. Terus beli Shengchang Group. Gampang kan? Nanti, si tua lu itu bakal berlutut minta tolong. ayah, benar juga. Cuman perusahaan doang. Duit bisa beli semua. Ayo, saya temenin ke bursa kerja. Suatu hari, gua hancurin lu Sinceng di bawah kaki gua. Saya kuliah di Prancis. Dan kerja di Shenzhen Group 3 tahun. Gaji tertinggi berapa? Maaf, perusahaan kami kecil. Kami cuma nggak sanggup bayar segitu. Sampah banget. Nggak apa-apa, cek perusahaan lain yuk. Iya. Maksimal bisa bayar berapa? Halo, posisi marketing kami. Gajinya sampai 6.000 sebulan. Hah, cuma 6.000. Kurang dari tip gua di Shenzhen Group. Ya, bursa kerja ini sampah. Semua perusahaan kecil jelek. Nggak layak buat lulusan luar negeri kayak gua. Coba bursa kerja lain yuk. Oke. Halo. Halo Nona Lu, cicilan pertama harus dibayar sebelum tengah malam ini. Bulan ini 200.000. Apa? Cicilan jatuh tempo hari ini. Hari ini harus bayar 200 juta. Ayah, uangku habis buat DP rumah. Ayahku harus cari 200 juta buat cicilan. Ayah nggak punya uang. Uang ayah habis buat biaya kuliahmu di luar. Minta ke lu Sinceng sana. Dia dulu ngadopsi kamu. Dia masih ayahmu. Ayah bener. Aku minta uang ke Lu Sinceng sekarang. Anak pintar. Pameran hari ini seru ya. Banyak banget benda aneh-aneh. Baru pertama lihat. Itu yang anak muda, bilang seni abstrak gitu. Kalau ayah suka, nanti aku ajak lagi ya. Oke. Ayah, kakak kedua mau ngajak ayah terus main jadi pemeran utama di film Dalong. Kakak ketiga juga mau ajak ayah balapan. Ayah atur dulu dong jadwalnya.
Iya. Nanti kalau udah pulang, kita atur waktunya. Ayah, Kita udah putus hubungan. Aku bukan ayahmu. Mau nggak mau, secara hukum kamu tetap ayahku. Lu Maxine, apa sih masalahmu? Lu Shinchan, aku baru beli rumah. Cicilan jatuh tempo hari ini. Kamu ayahku. Kamu harus bayarin cicilanku. Nggak pernah lihat orang semuka tembok ini. Walau aku ayah sahmu, aku nggak wajib bayar cicilanmu. Kamu, kalau nggak bayar, aku tuntut ke pengadilan. Ya. Lu Shinchan, dulu kamu adopsi Chen Maxine, harus tanggung jawab. Sekarang bukan cuma bayar cicilannya, tapi tiap bulan kamu harus kasih uang nafkah. Kalian berdua benar-benar nggak tahu malu. Kalian nggak ngerti hukum sama sekali. Karena kalian pakai alasan hukum. Buat peras ayahku. Aku panggilin pengacara aku sekarang. Kita lihat siapa yang menang nanti. Panggil pengacaranya sekarang. Suruh pengacara minta uang lebih buat aku. Pak Jiang, tolong ke sini. Pak Lu, ada yang bisa dibantu? Ini Lu Maxine. Ayahku adopsi dia 15 tahun lalu. Pak Jiang, Lu Shinchan adopsi aku. Tapi sekarang dia nggak peduli. Secara hukum, dia harus bayar nafkahku dan lunasi KPR-ku. Pak Jiang, Lu Shinchan, kalau dia nggak mau kasih uang, bisa kita tuntut dia. Secara hukum, kalau anak udah 18, orang tua nggak perlu bayar nafkah lagi. Kecuali anaknya nggak bisa kerja. Itu bohong. Oh, aku ngerti. Kamu kerja sama dengan mereka ya? Mau nipu kita? Dia bantu Lu Shinchan. Tipe kita. Maxine, ayah cariin pengacara baru. Pak Chen, Bapak manggil saya. Ada yang bisa dibantu? Lu Shinchan ini 15 tahun lalu mengadopsi anak saya, Chen Maxine. Secara hukum, mereka ayah dan anak. Sekarang anak saya beli rumah dan punya cicilan. Jadi dia harus bayar cicilan rumah anak saya kan. Dan tiap bulan kasih uang nafkah ke anak saya. Niatin apa? Ayo ngomong. Secara hukum, Pak Lu memang harus bayar uang nafkah. Lu Shinchan, denger nggak? Kamu harus nafkahi Chen Maxine. Sekarang, kasih 20 juta ke Maxine. Ayah, kalau nggak mau bayar, kita terpaksa bawa kamu ke pengadilan. Kamu udah tua. Nggak mau masuk penjara kan? Tapi cuma ada kewajiban. Bukan bayar cicilannya. Atau uang nafkah. Karena Nona Chen Maxine udah dewasa dan bisa kerja sendiri. Meski kalian gugat, pasti kalian yang kalah. Ayah, gimana cicilan rumahku? Aduh, Pak Liu, jalan dong. Pak Chen, saya nggak bisa. Ini udah hukum. Saya nggak bisa ubah hukum negara. Kamu... Ayah, aku mohon. Tolong aku sekali lagi. Kalau ayah bantu sekarang, aku lakuin apa aja. Aku janji. Kamu mau putus hubungan sama aku? Aku nggak harus bayar cicilanmu lagi. Ketua Lu, saya mohon tolong. Bagaimanapun, Anda besarin Maxine 15 tahun. Pasti ada ikatan di sana. Kalau Anda mau bantu cicilannya, saya gaji. Mulai sekarang, saya nggak lawan Anda. Bawa dia balik sekarang. Nggak usah. Aku punya 3 anak kandung. Aku rawat dia karena kasihan dan dia rajin belajar. Aisyah, yang dia lihat cuma harta dan nama. Kita udah selesai sebagai ayah anak. Jangan ganggu aku lagi. Ayah, tapi aku nggak bisa lepas dari ayah. Ayah besarin aku 15 tahun. Ikatan keluarga kita. Nggak bisa putus. Pikirin deh. Ingat semua kenangan indah kita. Ayah tinggal lihat aku masuk penjara gara-gara utang. Ayah, aku tahu ayah pasti kangen. Kamu udah dewasa. Tanggung perbuatanmu sendiri. Pergi sekarang.
Aku kehilangan ayah yang beneran sayang aku. Chen Jianhua, kamu tinggalin aku waktu kecil. Kenapa balik lagi? Kamu hancurin semua sama ayah angkatku dan ninggalin aku tanpa apa-apa. Lihat aku sekarang. Ini semua salahmu. Chen Maxine, waktu aku rawat kamu di Prancis, bukan itu yang kamu bilang. Itu namanya merawat. Lu Xinchen besarin aku 15 tahun. Kamu cuma jagain aku 3 tahun. Ini semua gara-gara kamu. Chen Maxine, waktu kamu di Prancis, aku nggak kirimin kamu uang. Masih berani nyalahin aku. Dasar anak nggak tahu diuntung. Beraninya kamu ngomong selama gitu, kira? Berani mukul aku? Lu Xinchen bertahun-tahun gak pernah mukul aku. Dibandingin dia, kamu cuma sampah. Lu Xinchen nggak bakal ngakuin kamu anak dia. Lo gimana? Percuma aja. Dia buang aku. Gara-gara kamu bikin rusuh. Cukup. Kita berdua bisa ribut terus, tapi percuma sekarang. Tapi gue punya ide nih. Buat bikin lu Xinchen. Kasih kita duit. Gimana caranya? Ayah. Ayah emang berubah tua yang licik banget ya. Ayah pergi. Ayah, kapan ayah libur? Aku ajak nonton film ya. Ayah, aku ajak ayah tonton balap mobil kelas dunia. Ayahku udah tua banget. Balap itu bahaya banget. Hak kedua, ayah masih muda kok. Oke, cukup. Kalian berdua jangan ribut. Ayah usahain waktunya. Mulai sekarang, ayah lebih sering Gawat pak, lu Maxine online. Celekin direktur. Apa? Hei semuanya. 15 tahun lalu, Lu Xinchen adopsi aku. Ayah. Tapi dia siksa aku tiap hari. Waktu musim dingin dia nggak bolehin aku mandi air panas. Waktu musim panas dia suruh aku jualan di jalan. Kalian semua, Pak bilang ini adil atau enggak? Keterlaluan banget adopsi anak. Cuma buat nyiksa dia. Nggak nyangka lu Xinchen, sekejam itu. Boykot Shengjiang. Ya, boykot grup Shengjiang. Lu Xinchen, ini balasan buat lu. Karena nggak bayarin cicilan rumah gua. Lu Maxine keterlaluan. Dulu, dia mau putus hubungan sama ayah. Sekarang dia jelek-jelekin online. Dasar bajingan. Aku mau selesaiin ini baik-baik. Tapi lu Maxine, demi duit, bisa serendah ini. Ayah, karena lu Maxine mau putus sama ayah, jangan lembek sama dia. Ya, ayah nggak boleh lemah lagi. Aku tahu. Asisten Fang. Kumpulin sebuah bukti soal aku besarin lu Maxine 15 tahun. Kasih ke pengacara Jiang. Aku mau gugat lu Maxine soal pencemaran nama. Baik, Pak. Saya kumpulin buktinya sekarang. Pak Fang, saya kasih buktinya ke polisi. Lu Maxine bukan kena tuduhan pencemaran nama baik. Pak Jiang, makasih banyak. Lu Maxine harus minta maaf ke ayah Bilal. Kakak ketiga, kamu nyetir. Teman-teman, waktu aku nemuin Maxine, dia cuma tinggal kulit dan tulang. Aku cuma mau lu Xinchen bayar ganti rugi traumanya. Tapi dia nolak. Ini namanya nindas yang lemah, kan? Lu Xinchen ngerasa dia kaya, jadi sok jagoan. Ayo kita hadapin dia. Bikin lu Xinchen bayar. Lu Maxine, beraninya kamu fitnah ayahku. Semua yang aku bilang itu benar. Aku nggak fitnah dia. Betul. Buktinya apa kalau kita bohong? Kita punya bukti. Kamu ditangkap atas fitnah. Kamu ditahan. Apa? Aku nggak fitnah. Aku bilang yang benar. Kami punya bukti. Berhenti bohong. Lu Maxine, aku kasih polisi catatan soal besarin kamu bertahun-tahun. 15 tahun penuh. Aku nggak pernah siksa kamu sekalipun enggak. Ayah, aku nggak sengaja. Semua ini Chen Jianhua yang maksa aku. Chen Maxine. Dasar jalan. Kapan aku maksa kamu? Diam, jalan. Ayah,
Tolong selamatin aku. Aku nggak mau di penjara. Aku bakal rawat ayah dengan baik. Lu Maxine pembohong. Kita salah nilai ketua lu. Kasihan ketua lu. Pesanan lu Maxine 15 tahun. Malah ditikam dari belakang. Jadi hati-hati di internet ya. Jangan langsung percaya omongan orang, terus serang orang baik. Ayah, selalu Maxine. Akhirnya aku udah selesai sekarang. Ayah, santai aja dan nikmati hidup di rumah. Iya, kami yang rawat ayah sekarang. Dengan kalian bertiga di sisi ayah senang banget.